Tania English Channel. Masih bersama dengan Miss Ari dan kali ini kita ditemani oleh Mr. Dihan. Yeah. Okay, how are you, Mr. Dihan? Fine, thank you. And you? Fine, Mr. Dihan. Good, Oke, kemarin kita udah ngobrol-ngobrol tentang TOEFL, Mr. Dihan ya. Betul. Nah, kali ini kita ada pertanyaan, Mr. Jadi kemarin kan sempat disinggung ya, untuk mempersiapkan TOEFL itu kita harus tahu format TOEFL yang akan kita ikuti ya. Yeah. Nah, ini ada pertanyaan, sebenarnya bagaimana sih format dari tes TOEFL itu sendiri? Ada beberapa format ya. Jadi sejak tahun 1964, sebelum saya lahir berarti ya. Wah, udah lama banget ya, Mister ya. Itu sudah mengalami beberapa perkembangan dan perubahan ya. Jadi yang pertama itu ada namanya paper based. Berdasarkan tes tertulis di atas kertas gitu ya. Kemudian ada computer based, pakai komputer, tapi tidak online ya. Kemudian ada lagi IDT, internet based. Jadi komputer ya, tapi online ini menggunakan internet. Lebih canggih ya. Lebih canggih. Kemudian ada juga kalau di Indonesia itu ITP. ITP. Ya, institutional TOEFL program. Oke. Ya. Nah, itu Mister ya, kalau untuk di Indonesia sendiri, Mister, kita pakainya yang mana, Mister? Kita semua pakai bisa. Oh, semua pakai bisa, Semua Mister bisa, ya. ya. Oke. Bisa memilih ITP, itu juga paper based juga, Paper based, formatnya. Juga bisa IBT. IBT, Ya. oke. Nah, nanti tergantung lembaga yang mensyaratkan atau mengharuskan itu kita harus yang mana. Oke. Jadi di Indonesia itu ada yang ITP ya, ITP. TOEFL ITP ya, Mister ya, Ya, TOEFL ITP. Kemudian ada yang TOEFL IBT ya. Ya, Oke, Mister, ini mungkin teman-teman juga kadang-kadang suka bingung nih. Saya sebaiknya ikut tes TOEFL yang mana gitu. Jadi apakah harus ambil yang TOEFL IBT atau yang TOEFL ITP? Nah, ini gimana, Mister Dihan? Itu tadi tergantung lembaga yang mensyaratkannya. Jadi kalau mau ke luar negeri misalnya ya, itu bisa ambil yang IBT ya, karena itu cakupannya lebih luas ya. Tapi yang diteskan di sana lebih banyak ya. Jadi ada listening, kemudian ada speaking, ada reading, kemudian ada writing. Ada berarti 4 ya, Mister ya? 4, betul. Dan semuanya nanti berinteraksi dengan komputer, tidak dengan orang ya. Oh gitu ya, Mister ya. Jadi harus tahu caranya gitu ya. Jangan sampai kaget atau takut ya. Nah, kalau ITP itu seperti tes konvensional lainnya ya. Jadi cuma datang, mendapatkan tes booklets, answer sheet, kemudian mengerjakan, dan yang dites tidak sebanyak yang IBT tadi. Kalau IBT 4, kalau ITP 3 ya. Jadi ada listening, kemudian ada structure and written expressions, dan yang terakhir adalah reading. Reading ya, oke. Jadi itu sebenarnya beda ya antara TOEFL IBT dan TOEFL ITP ya. Oke. Secara formatnya beda. Formatnya beda. Fungsinya juga nanti tergantung lembaga yang meminta, ingin yang mana ya. Tapi kalau di Indonesia nanti mungkin ITP will do ya. Oke. Nah, Mister ya, untuk pelaksanaannya Mister ya, itu berapa lama Mister untuk TOEFL ITP maupun IBT? Kalau IBT itu bisa sampai 3 jam ya. 3 jam, lumayan lama ya. Kalau ITP itu hampir 2 jam, 115 menit. Oke. Jadi kurang 5 menit untuk 2 jamnya. Oke. Nah, itu menuntut kita harus fokus, jadi butuh energi yang prima ya. Oke. Nggak boleh capek lah ya. Harus benar-benar prima seperti yang ya. kita sampaikan di part sebelumnya ya. Oke. Jadi harus well prepared. Well prepared ya. Betul. Nah, Mister sendiri untuk di Indonesia, Mister, itu mana sih yang paling banyak dibutuhkan, Mister? Kalau di Indonesia sepertinya ITP ya. ITP ya. Oke. Biasanya untuk apa gitu, Mister? Kalau untuk ITP itu? Bisa untuk ke universitas sebagai syarat ke jenjang yang lebih tinggi, S2 misalnya, atau kadang-kadang juga untuk syarat
kerja. Syarat kerja Iya. ya. PNS ya, syarat PNS mungkin ya Mister ya. betul, ya. Jadi bisa di situ Oke. kebutuhannya. Ya. Berarti kalau buat teman-teman yang baru lulus kuliah ya itu lebih baik langsung ngambil ITP mungkin ya Mister ITP, ya, ya. karena bisa untuk melamar kerja ya Mister Betul. ya. Nah kemudian untuk harga sebenarnya mana yang lebih murah Mister? ITP lebih murah. ITP lebih murah ya. Tapi lebih murah dalam arti juga mahal ya. Oke. Artinya kita nggak bisa main-main dalam mempersiapkan. Lebih Iya. baik persiapannya matang dulu baru ikut tes ya. Oke. Jangan sampai ikut tes tapi gagal ya. Oke. Karena Sayang lumayan banget ya. mahal. Harganya juga lumayan ya Mister ya. Apalagi for students ya. Iya. Yang belum punya penghasilan sendiri. Iya, yang harus menunggu kiriman bulanan ya. Jadi Betul. lebih baik memang dipersiapkan dengan Persiapkan matang dulu ya, ya. untuk ITP ya. Nah Mister, kalau untuk mahasiswa sendiri sebenarnya perlu nggak sih Mister untuk ikut tes TOEFL gitu? Sangat perlu Iya. karena kebutuhan TOEFL itu sudah tinggi ya. Hampir semua lini itu butuh TOEFL gitu. Butuh TOEFL ya. Untuk kuliah ke jenjang yang lebih tinggi, untuk kerja dan lain sebagainya ya. Oke, jadi memang benar-benar harus dipersiapkan ya Mister ya. Betul. Oke, teman-teman, itu info tentang apa sih dari format TOEFL ya. Ya. Nanti biar teman-teman sekalian bisa lebih oke mempersiapkan tes TOEFL ya. Betul. Oke, Mr. Dihan, terima kasih banyak atas sharing-sharingnya. Sama-sama, ya. Jangan bosen-bosen ya kalau kita minta untuk Siap. sharing lagi ya. Anytime. Anytime. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Thanks for watching dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.